Ketika seorang pendidik digaji dan diapresiasi oleh negara, kontribusi apa yang dilihat? Kontribusinya sebagai guru atau ASN? Coba kita kembali pada realitas profesi guru honorer yang masih amat jauh dari kata sejahtera. Tentu, ini akan sangat mempengaruhi interaksi masyarakat terhadap guru honorer. Seperti fenomena yang kita lihat sekarang, kawan-kawan. Status sosial guru di mata masyarakat dari tahun ke tahun mulai menurun. Lantas, bagaimana proses mendidik bisa efektif kalau pendidiknya saja itu kurang dipandang di masyarakat? Dana pendidikan yang salah satu fungsinya untuk menghargai kontribusi guru honorer sebagai pendidik justru tidak dialokasikan dengan serius dan pada akhirnya mengorbankan nasib garda terdepan pendidikan kita, meninggalkan kesejahteraan guru sebagai sekedar angan-angan belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan siapa yang selalu hadir untuk mengajarkan kita membaca, menulis, berhitung, bahkan mengajarkan arti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab? Mereka adalah guru. Guru adalah sosok yang bekerja dengan hati. Mereka datang paling awal, pulang paling akhir, mempersiapkan pelajaran, memeriksa tugas, dan mendampingi siswa tanpa lelah. Namun, di balik dedikasi yang begitu besar, masih banyak guru dan tenaga pendidik yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak. Padahal, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas hidup para pendidiknya. Karena itu, melalui video ini kami mengajak kita semua untuk menyadari satu hal penting. Guru yang sejahtera akan melahirkan generasi yang berkualitas. Guru tidak hanya menjadi pendidik tetapi juga arsitek yang membentuk ruang belajar yang inspiratif dan mendukung perkembangan siswa. Lebih lanjut, dia menilai bahwa sampai saat ini juga belum ada konsep untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kajian Bank Dunia mengatakan bahwa rasio guru dan murid di Indonesia masih terlalu tinggi dibandingkan negara lain. Menjadi guru bukan sekedar di depan kelas. Guru adalah perancang masa depan. Mereka menyusun materi pembelajaran, menilai hasil belajar, membimbing karakter siswa, mengikuti pelatihan, dan menyelesaikan berbagai tugas administrasi. Sayangnya, tidak semua guru menikmati hasil kesejahteraan yang sebanding dengan tanggung jawab tersebut. Sebagian guru masih menghadapi tantangan seperti penghasilan yang terbatas, beban administrasi yang tinggi, serta minimnya dukungan fasilitas. Kondisi ini dapat mempengaruhi motivasi, kesehatan mental, dan fokus mereka dalam mengajar. Padahal, ketika guru merasa aman, dihargai, dan sejahtera, mereka dapat mengajar dengan lebih kreatif, sabar, dan penuh semangat. Dan ketika guru mengajar dengan hati yang tenang, siswa pun belajar dengan lebih baik. Meski memegang peran krusial dalam mencerdaskan bangsa, status dan pendapatan guru honorer masih jauh dari kata layak. Berdasarkan survei Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS, potret kesejahteraan guru honorer sangat memprihatinkan. Sebanyak 74,3% guru honorer diketahui memiliki penghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan. Bahkan, 20,5% diantaranya harus bertahan hidup dengan upah kurang dari Rp500.000 per bulan. Saat ditemui di Senayan, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian menilai persoalan kesejahteraan guru honorer di Indonesia harus mendapat perhatian khusus. Pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata dalam standarisasi upah guru honorer secara nasional. Ketimpangan ini juga terlihat dari status tenaga pendidik antar lembaga. Menurutnya, tanpa regulasi yang kuat, kesenjangan antara guru di sekolah negeri, swasta, maupun lembaga pendidikan di bawah kementerian lain akan semakin melebar. Kesejahteraan guru bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai siswa, kita dapat menghormati guru dan menghargai setiap usaha mereka. Sebagai orang tua, kita dapat mendukung kerjasama yang baik dengan sekolah. Sebagai masyarakat, kita dapat menyuarakan pentingnya kebijakan yang berpihak kepada guru dan tenaga pendidik. Karena sesungguhnya menghargai guru berarti menghargai masa depan bangsa. Mari kita mendukung kesejahteraan guru. Karena ketika guru sejahtera, mereka dapat mendidik dengan sepenuh jiwa. Dan ketika guru bahagia, pendidikan Indonesia akan semakin bermakna. Guru sejahtera, pendidikan berkualitas, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.